kelas 11, siswa-siswi SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara materi Sumpah Pemuda dan Peneguhan Jiwa Kebangsaan. Dasar untuk materi ini yaitu menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Pesan kita, Ibu menyajikan beberapa foto orang muda di Indonesia yang menginspirasi. Pertama, gadis kecil ini bernama Nadia Safiana Rahma, usianya 11 tahun. Namun di usianya yang sangat belia, ia berhasil mengikuti perhelatan sastra terbesar di dunia dan berhasil menembus ajang festival buku di Jerman pada tahun 2015. Dengan karya-karya tulisannya, ia sangat berprestasi. Kemudian berikutnya adalah Joy Alexander, usianya 13 tahun. Ia menjadi nominator penghargaan bergengsi tingkat dunia, yaitu Grammy Awards, dan berhasil saat itu masuk dalam nominasi Best Instrumental Album. Karya yang dihasilkan oleh Joy ini adalah karya musik bergenre jazz. Kemudian yang ketiga, ini adalah Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Sebelum menjabat menjadi Mendikbud Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim ini yaitu pernah menjabat sebagai CEO dan pendiri Gojek. Kalau kita telusuri, jadi mengapa beliau saat itu mendirikan Gojek, itu berdasarkan pengalaman pribadi yang dialami. Jadi pada dasarnya, bagaimana caranya orang bisa menggunakan layanan ojek namun dengan cara yang praktis dan mudah. Nah, kemudian setelah menjabat menjadi Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim kemudian melepaskan jabatannya sebagai CEO Gojek. Nah, dalam ekonomi industri kreatif tersebut, banyak sekali menyerap lapangan kerja yang padat karya. Dan keempat adalah ada Mas Belva dan Imam Usman. Nah, ini tentu teman-teman semua sudah tidak asing lagi. Apalagi dengan startup yang saat itu mereka dirikan, yaitu mereka pendiri dari startup pendidikan berbasis teknologi. Di mana yang kita ketahui Belva menjabat sebagai CEO Ruang Guru dan kontribusinya untuk dunia pendidikan secara umum saat ini sangat luas, bahkan dapat kita rasakan di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, jadi dari contoh ini kita bisa melihat bahwa ternyata peran orang muda di Indonesia itu tidak hanya terjadi di masa lalu, bahkan peran itu terus berjalan hingga masa sekarang. Untuk materi kita akan membahas Sumpah Pemuda dan Peneguhan Jiwa Kebangsaan. Untuk materi ini ada 2 poin penting, yaitu bagaimana lahirnya Sumpah Pemuda dan nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan Indonesia. Tentu kita akan mengetahui terlebih dahulu latar belakang Sumpah Pemuda. Ada 3 hal yang melatar belakangi gerakan Sumpah Pemuda. Yang pertama terkait dengan politik etis, kedua kita akan melihat peranan media massa sebagai benih semangat kebangsaan, dan ketiga tonggak kebangkitan nasional. Nanti di tonggak kebangkitan nasional ini kita akan berbicara secara umum terkait dengan pergerakan organisasi nasional. Kemudian kedua, Sumpah Pemuda merupakan ikrar persatuan dan kesatuan. Nanti kita akan melihat bagaimana eksistensi organisasi pemuda dan sampai akhirnya mereka berhasil untuk mengeluarkan suatu keputusan yang sangat penting pada saat itu. Dan ketiga, nanti kita akan membahas peneguhan jiwa kebangsaan. Ada 3 poin penting tadi yang melatar belakangi lahirnya Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah politik etis dan perbaikan bumi putera. Ketika kita berbicara terkait dengan politik etis, kita tidak bisa melepaskannya nanti dengan bidang pendidikan. Dan secara tidak langsung politik etis ini memberikan juga perbaikan terhadap bumi putera.
Siapa itu Bumi Putra? Yang dimaksud Bumi Putra di sini adalah orang-orang Indonesia pada masa itu. Nah, yang perlu kita ketahui, akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mendapat banyak kritikan dari tokoh humanisme di negeri Belanda sendiri. Nah, mengapa mereka mengkritik? Karena pada saat itu juga di negeri Belanda sudah berkembang paham-paham kebebasan, sehingga mereka juga menyoroti bagaimana negeri jajahan. Nah, siapa saja tokoh humanisme tersebut? Kita bisa melihat ada Dekker, kemudian ada Konrad Theodor van Deventer. Nah, ini merupakan beberapa tokoh humanisme yang saat itu sangat mengkritik kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, kalau Dekker di sini ia mengkritik pemerintah Belanda pada saat itu dengan karyanya yang berjudul Makhavelar. Nanti anak-anak ibu bisa mencari informasi terkait dengan karya dari Dekker ini sendiri. Kemudian kalau Van Deventer di sini ia mengkritik pemerintah kolonial Belanda saat itu dengan sebuah artikel yang berjudul kalau bahasa Indonesianya itu hutang budi. Jadi menurut Van Deventer bahwa ia memaparkan ketimpangan sosial antara penerapan sistem tanam paksa dan ekonomi liberal di Indonesia. Jadi Van Deventer ini menyoroti kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal itu menjadikan rakyat Indonesia itu dieksploitasi. Kemudian dilihat hanya menguntungkan pihak Belanda saja dan merugikan pihak Indonesia atau rakyat Indonesia pada saat itu. Namun sebenarnya dari hasil eksploitasi itu memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi pembangunan negeri Belanda, sehingga Dekker menggarisbawahi bahwa keberhasilan kejayaan negeri Belanda itu berkat dari hasil eksploitasi di negeri jajahan, sehingga Dekker mengatakan bahwa sebenarnya dengan hasil yang sudah dicapai itu pemerintah kolonial Belanda itu memiliki hutang budi terhadap bangsa Indonesia. Nah, untuk membalas hutang budi tersebut, Van Deventer kemudian memberikan saran kepada pemerintah Belanda, dan saran itu salah satunya yaitu bagaimana caranya di negeri jajahan diterapkan politik etis. Nah, nanti akan kita lihat bersama apa itu politik etis. Politik etis itu mulai diterapkan pada 17 September 1901 ketika saat itu Ratu Wilhelmina resmi mengenalkan kebijakan ini di Indonesia. Jadi untuk secara umum politik etis itu nanti mengcover 3 kebijakan. Kebijakan dalam bidang edukasi yaitu pendidikan, kebijakan dalam bidang irigasi, dan kebijakan dalam bidang migrasi. Mari kita lihat satu persatu. Dalam bidang edukasi, pendirian berbagai jenis sekolah dari tingkat dasar hingga jenjang pendidikan tinggi. Nah, kemudian dalam bidang irigasi, pembangunan saluran irigasi yang diperlukan untuk sarana pengairan, teknis sawah dan perkebunan. Selain itu, dalam bidang migrasi dilakukan pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang memiliki kemungkinan untuk pengembangan. Politik etis dalam bidang edukasi pada dasarnya membawa perubahan kemajuan. Kemajuan ini tidak terlepas dari keberadaan kaum intelektual yang dihasilkan dari hasil pendirian sekolah. Jadi dampak positifnya itu yaitu terutama dalam bidang edukasi dilahirkan golongan kaum intelektual, yang pada dasarnya kaum intelektual inilah yang memikirkan nasib bangsanya dan memperjuangkan nasib bangsanya sehingga mampu memperoleh kemerdekaan. Dalam bidang pendidikan, pada saat itu pemerintah kolonial Belanda mengangkat C.H. Abendanon sebagai Direktur Pendidikan di Hindia Belanda. Kemudian, penyelenggaraan pendidikan diharapkan mampu mendorong kesadaran para pemuda untuk memperhatikan nasib bangsanya.
Dan sebenarnya di tahun 1893 sudah pernah dibuka pendidikan sekolah angka 1 untuk anak-anak bangsawan di kota besar dan sekolah angka 2 untuk anak-anak rakyat biasa. Hanya saja memang tidak dapat kita pungkiri pendidikan yang diberikan oleh Belanda pada masa itu adalah pendidikan yang terbatas hanya untuk golongan-golongan atas saja, sedangkan rakyat biasa masih sulit untuk menembus dunia pendidikan. Jadi bisa dikatakan pendidikan saat itu masih bersifat diskriminatif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendidikan pada masa kolonial itu sebenarnya bertujuan hanya untuk mencetak orang-orang terdidik yang nantinya akan dipekerjakan kepada pemerintah kolonial Belanda, tetapi digaji dengan murah. Artinya mereka ingin menciptakan pegawai tetapi dengan gaji yang murah. Nah, untuk bidang pendidikan tadi, mari kita lihat bersama. Ini hanya gambaran beberapa saja ya, gambaran singkat. Nah, untuk pendidikan pertama, yaitu ada folk school. Ini merupakan sekolah dasar, masa belajarnya 3 tahun. Setelah folk school, nanti kita akan lanjut ke folk school. Nah, ini merupakan sambungan dari pendidikan yang pertama tadi. Sekolah sambungan, istilah lainnya. Kemudian di sini belajarnya hanya 2 tahun dan bahasa pengantarnya yaitu bahasa daerah. Jadi untuk folk school ini bahasa pengantar adalah bahasa daerah. Nanti yang lulusan dari folk school ini bisa mengajar di folk school. Konsepnya seperti itu. Kemudian ada pendidikan mulo. Kalau sekarang mulo ini setingkat SMP. Lama pendidikan 3 tahun. Nah, di mulo ini kita baru menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sedangkan untuk AMS itu setingkat SMA. Jadi setelah kita lulus dari mulo, kita dapat melanjutkan di AMS. Nah, untuk AMS ini di sini bahasa pengantar juga bahasa Belanda. Kemudian terbagi menjadi 2 bagian, ada afdeling A dan afdeling B. Kalau afdeling A itu nanti yang dipelajari sastra budaya, sedangkan afdeling B itu yang dipelajari ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi sudah ada pembedaan kelas juga, seperti yang misalnya sekarang ini kan ada MIPA, ada ilmu-ilmu sosial. Nah, ternyata di masa Belanda juga terutama di AMS saat itu memang sudah terbagi seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini beberapa gambar ini merupakan contoh dari sekolah folk school. Ini murid-murid folk school di Bogor tahun 1920-an. Nah, di sini kemudian untuk gambar kedua ini menggambarkan murid-murid folk school. Sedangkan gambar ketiga ini menggambarkan gedung dari Mulo yang ada di Bandung, yaitu tahun 1920. Dan keempat, di sini ada gambar gedung dari AMS, yaitu tadi yang setara dengan SMA. Nah, sekarang gedung AMS yang ada di gambar ini masih ada. Dan sekarang kalau kita jalan-jalan ke kota Yogyakarta, kita bisa melihat gedung ini sekarang sudah menjadi SMA Negeri 3 Yogyakarta. Kalau dulu gedung SMA Negeri 3 Yogyakarta itu adalah gedung AMS untuk afdeling B. Nah, jadi ternyata peninggalan dari sekolah AMS saat ini masih kita dapat lihat di kota Yogyakarta salah satunya. Media massa atau pers di Indonesia ini berkaitan erat dengan aktivitas orang Eropa. Kemudian pada saat itu keberadaan media massa pada masa kolonial semakin mendorong perkembangan pemikiran modern. Artinya media massa itu mampu mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran modern, lahirnya golongan-golongan intelektual. Nah, mari kita lihat bersama. Pada masa itu untuk surat kabar, yaitu ada surat kabar berbahasa Belanda
dan ada surat kabar berbahasa daerah. Mari kita lihat satu persatu. Untuk surat kabar berbahasa Belanda itu ada 4 contoh yang Ibu tampilkan di sini, yaitu ada Batavia Novel, kemudian ada The Locomotive, kemudian ada Batavia Nieuwsblad dan The Express. Nah, ini semua adalah surat kabar yang berbahasa Belanda. Untuk Batavia Novel ini surat kabar pertama di Indonesia. Sedangkan surat kabar berbahasa daerah yaitu antara lain ada bahasa Jawa dan Melayu, yaitu ada surat kabar Bromatani, kemudian ada surat kabar Bintang Surabaya, kemudian ada surat kabar Utusan Hindia, ada surat kabar Sutomo, dan ada surat kabar Dunia Bergerak. Nah, untuk Bromatani ini merupakan surat kabar berbahasa Jawa pertama yang muncul di Indonesia. Surat kabar ini muncul di kota Surakarta kemudian pada tahun 1855. Surat kabar ini berisi tentang artikel ilmu pengetahuan. Ada pula isinya yaitu berita-berita dari luar negeri, kemudian keputusan pemerintah, serta hikayat dan dongeng. Sedangkan untuk surat kabar Bintang Surabaya itu surat kabar terbit di tahun 1861. Untuk Bintang Surabaya ini surat kabar berbahasa Melayu. Secara umum surat kabar ini membahas yaitu bidang budaya, pendidikan, gereja, serta komersil. Dan yang berikutnya ada surat kabar Medan Priai. Surat kabar Medan Priai ini adalah lahir di kota Bandung pada tahun 1907, merupakan media massa pertama yang dicetak dan diterbitkan oleh golongan Bumi Putera. Jadi Medan Priai ini merupakan pelopor dari pers di Indonesia. Untuk contoh-contohnya mari kita lihat bersama. Di sini ada Medan Priai, kemudian ada The Express. Kemudian pada saat itu media massa merupakan sarana komunikasi untuk menyebarkan semangat kebangsaan, dan itu yang paling penting. Selain politik etis dan media massa, hal yang melatar belakangi lahirnya Sumpah Pemuda yaitu organisasi pergerakan nasional. Mari kita lihat bersama. Untuk organisasi pergerakan nasional terbagi menjadi 5 bagian. Ada organisasi awal yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indih Cepartit. Kemudian ada organisasi yang bergerak dalam dunia pendidikan, ada Taman Siswa dan Kayu Tanam. Sedangkan organisasi yang bersifat keagamaan atau religius itu ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Perkumpulan Politik Katolik Jawi. Dan organisasi pergerakan nasional perempuan yaitu ada Putri Mardika, kemudian ada Kartini Fons, kemudian ada Aisyah, dan ada Wanita Katolik. Sedangkan untuk organisasi yang bersifat radikal ini artinya dia terang-terangan menentang pemerintahan kolonial Belanda. Ada Perhimpunan Indonesia, ada Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Untuk pembahasan organisasi pada masa pergerakan nasional ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Pada tahun 1915 telah berdiri organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan. Sifat kedaerahan melebur menjadi rasa persatuan untuk mewujudkan semangat nasionalisme Indonesia. Nah, untuk organisasi pemuda tersebut, mari kita lihat bersama. Di sini ada Trikoro Darmo, ada Jong Java, ada organisasi Jong Sumatera, dan ada organisasi Jong Minahasa, dan ada pemuda kaum Betawi. Pada dasarnya, organisasi ini adalah organisasi pemuda namun masih bersifat kedaerahan. Sehingga pada tanggal 15 November 1925, beberapa organisasi yang bersifat kedaerahan ini berkumpul untuk mengadakan konferensi. Adapun konferensi berhasil menyepakati sebuah komite khusus yang bertugas untuk menyiapkan penyelenggaraan Kongres Pemuda.
komite tersebut diketuai oleh Tabrani. Jadi organisasi pemuda ini mulai menyadari bahwa kalau pergerakan kita bersifat kedaerahan tentunya itu tidak akan berhasil dengan cepat, sehingga mereka menyepakati sebuah komite khusus yang bertugas akan menyiapkan penyelenggaraan Kongres Pemuda. Kemudian di sini baru terpupuk kesadaran persatuan dan kesatuan pemuda. Kesadaran persatuan pemuda itu dapat kita lihat dalam Kongres Pemuda 1 yang diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Apa yang disepakati dalam kongres ini yaitu menyepakati penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Kemudian 2 bulan setelah Kongres Pemuda 1, perwakilan organisasi pemuda sepakat membentuk JONG Indonesia. Artinya dari berbagai organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan tadi, kemudian mereka membentuk persatuan yang dikenal dengan JONG Indonesia. Dalam perkembangan berikutnya, JONG Indonesia ini berubah nama menjadi Indonesia Raya. Adapun tujuan dari JONG Indonesia yaitu menanamkan dan mewujudkan cita-cita persatuan seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berdasarkan semangat nasionalisme untuk terwujudnya Indonesia Raya. Dilaksanakan Kongres Pemuda 1, kemudian atas inisiatif dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang dibentuk pada tahun 1926 ini, mereka berinisiatif untuk menyelenggarakan persiapan Kongres Pemuda kedua. Adapun pada kenyataannya Kongres Pemuda kedua itu dapat diselenggarakan pada tahun 1928. Dalam Kongres Pemuda 2 ini diperoleh 3 kali rapat. Nah, kita lihat bersama, rapat pertama itu pada tanggal 27 Oktober 1928. Adapun yang dibahas di sini adalah yaitu mengulas 5 faktor yang mampu memperkuat persatuan. Dan rapat kedua yaitu pada 28 Oktober 1928. Di sini panitia membahas terkait dengan pendidikan dan demokrasi. Dan rapat ketiga di sini yaitu diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam rapat ketiga ini yaitu ditetapkan beberapa hal penting, antara lain penetapan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, kemudian penetapan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia, kemudian peleburan organisasi pemuda, dan pengucapan ikrar sumpah pemuda. Artinya kalau peleburan itu organisasi pemuda yang tadi banyak bertumbuh itu melebur menjadi satu. Hasil dari putusan Kongres Pemuda 2 itu dibuatkan dalam sebuah naskah seperti gambar ini. Jadi di dalam naskah ini dituliskan putusan Kongres Pemuda Indonesia. Ini tulisannya masih berejaan lama. Nah, apa saja isinya dalam putusan tersebut yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Poin kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Poin ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi itu merupakan ikrar dari Sumpah Pemuda. Nah, apa maknanya Sumpah Pemuda bagi kita? Makna Sumpah Pemuda yang pertama, penguat semangat perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, pengukuh semangat kebangsaan. Persatuan merupakan hal yang paling mutlak. Dan berikutnya yaitu pendorong pertumbuhan bahasa Indonesia yang sebagai bahasa pemersatu, ciri, dan identitas bersama. Jadi itu makna penting Sumpah Pemuda. Berikutnya,
Nilai apa saja yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda? Ada rasa persatuan, rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air, sikap rela berkorban, sikap toleransi, semangat persaudaraan, semangat kerjasama. Nah, jadi ini merupakan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, ada refleksi untuk kita bersama dari materi yang kita bahas ini. Satu pertanyaan, sebagai generasi muda saat ini, apa yang dapat saya lakukan untuk meneruskan perjuangan para pemuda di masa lalu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Sebelum Ibu tutup pertemuan ini, Ibu masih menunjukkan beberapa contoh dari teman-teman muda yang menginspirasi. Ada Fitnansyah, yaitu sebelum masa pandemi, ia sebagai pemandu wisata di Candi Borobudur. Namun karena masa pandemi melanda, akhirnya wisatawan yang turun atau yang berkunjung ke Candi Borobudur itu sangat sepi. Namun di masa yang sulit ini, Fitnansyah mampu membaca peluang. Ia saat ini beralih menjadi orang yang memproduksi wedang rempah tradisional. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini juga minuman dari rempah tradisional itu mampu meningkatkan imunitas tubuh, terutama di masa pandemi ini. Bahkan hasil kerja kerasnya, ia mampu mempekerjakan 4 warga desanya yang terdampak pandemi. Nah, dari sini kita bisa melihat, ternyata di masa sulit sekalipun kita masih bisa berkarya. Berikutnya, siapa yang tidak kenal dengan artis muda yang satu ini, yaitu Ernest Prakarsa. Begitu banyak karya-karyanya di televisi yang sering, terutama generasi muda, bahkan Ibu sendiri juga menyukai karya Ernest ya. Nah, di masa pandemi yang sulit ini, apa yang dilakukan oleh Ernest? Ernest menyebarkan gerakan yang dilakukan jaringan Gus Durian untuk memberikan bantuan karena dampak dari pandemi secara global. Selain itu, gerakan positif lain yang bertujuan menggalang dana dari berbagai pihak juga tak henti disebarkan oleh Ernest, yaitu melalui akun-akun pribadinya. Nah, jadi kita bisa membantu, mungkin tidak harus terjun langsung ke lapangan, tetapi dengan cara yang bisa kita lakukan. Seperti Ernest, melalui misalnya akun pribadinya, lalu terlibat dalam penggalangan dana, seperti itu juga merupakan bantuan. Nah, bantuan dari teman-teman muda juga bisa kita lihat dari gerakan, terutama yang digerakkan oleh OSIS SMA Frater Don Bosco Banjarmasin, yang saat ini mereka bergerak untuk membantu teman-teman yang terkena musibah banjir di Kalimantan Selatan. Nah, dari gerakan ini teman-teman OSIS membuka open donasi, dan ini merupakan contoh juga dari bagaimana kontribusi kita sebagai generasi muda yang pada saat ini kita mampu membaca situasi dan kondisi, kemudian mampu bergerak sesuai dengan kapasitas kita. Selain teman-teman muda yang ada di SMA Frater Don Bosco Banjarmasin, ada juga teman-teman muda komunitas pemuda RT 26 di Kota Banjarmasin yang ikut serta ambil bagian untuk meringankan beban teman-teman kita yang saat ini sedang terdampak banjir di Banjarmasin. Nah, dari beberapa contoh itu kita bisa mengetahui ternyata kita juga bisa berperan sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita. Peranan itu bukan harus peranan yang sungguh luar biasa, meskipun peranan-peranan kecil tetapi memberikan makna bagi sesama. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Terima kasih untuk pemuda Indonesia.